Hai semua, bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel STC Edia Official. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Ya, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi semua dikelola oleh pihak swasta. Nah, dalam gambar di sisi kanan itu mulai dari produksi. Di situ saya memberikan contoh pengolahan susu ya, di mana proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua dilakukan oleh pihak swasta. Nah, di sini atau dalam sistem ekonomi pasar ini, pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara atau campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi diusahakan seminimal mungkin. Jadi kecil ya untuk kegiatan ekonomi. Jadi semua sekali lagi diserahkan kepada swasta atau pada pasar begitu. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah ini yang pertama, nanti ada beberapa slide ya untuk ciri-ciri ini. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat atau swasta. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Ya, jadi sekali lagi masyarakat bebas memilih, bebas mau memproduksi apa. Jadi diserahkan semua kepada masyarakat. Ciri yang berikutnya, pemerintah tidak ikut campur ya secara langsung dalam kegiatan ekonomi ya, seminimal mungkin. Nah, ini ada contoh salah satu yang menerapkan sistem ekonomi pasar ini, yaitu negara Amerika Serikat ya. Nah, berikutnya ciri yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan. Nah, di sini ada golongan pemilik sumber daya produksi atau kita beri contoh seorang pengusaha di sini, dan golongan penerima kerja atau buruh. Nah, jadi sekali lagi dalam sistem ekonomi liberal ini masyarakat itu terbagi menjadi dua golongan. Bisa melihat ilustrasi ya di gambar ya. Oke, kita lanjutkan. Ciri yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi adanya kebebasan memiliki sumber-sumber produksi, timbul persaingan dalam mengejar keuntungan. Nah, ini saya ambil contoh saja catur ya. Jadi ini kita melihat ada sisi putih dan sisi hitam. Dalam hal ini ada dua kubu atau pengusaha begitu ya, yang tentunya ada persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita cermati banyak sekali antar satu perusahaan dengan perusahaan lain yang bersaing. Ada yang bersaing secara sehat, mungkin juga ada yang kurang sehat gitu ya. Ciri yang berikutnya, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Jadi yang menjadi tujuan dari kegiatan ekonomi tersebut adalah keuntungan atau profit begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi itu ciri-ciri, kalau sekarang kekuatan sistem ekonomi pasar antara lain menumbuhkan inisiatif dan kreasi. Jadi ada inovasi yang
dilakukan oleh masyarakat. Ya, jadi masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Jadi sekiranya barang atau jasa yang menjadi masalah atau yang menjadi kebutuhan masyarakat apa begitu, masyarakat boleh langsung membuat inovasi, ya, mencipta produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, karena kekuatan pasar itu menentukan di sini. Berikutnya kekuatannya, ya, yang kedua ini, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Jadi orang akan berlomba-lomba bekerja, istilahnya begitu ya. Memiliki sumber daya apa itu yang akan menjadi modal. Punya keahlian apa itu yang akan menjadi modal. Kekuatan yang berikutnya, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Jadi kalau satu perusahaan bangkit, tentunya perusahaan lain akan berusaha juga mengejar, ya. Dalam contoh di sini saya menampilkan 2 maskapai penerbangan. Nah, silakan nanti di browsing saja itu maskapai mana. Pada dasarnya ini memberikan contoh bahwa, ya, karena ada persaingan maka mereka sama-sama akan maju kalau mereka berusaha yang terbaik, ya. Kekuatan yang berikutnya, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi atau best quality. Karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Jadi masyarakat sudah pandai, ya, memilih barang-barang yang menjadi kebutuhannya, tentunya pasti yang memiliki mutu yang baik atau best quality gitu. Berikutnya kekuatan sistem pasar ekonomi, yaitu efisiensi dan efektivitas, ya. Karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Nah, efisiensi itu kaitannya dengan apa? Hemat biaya, begitu ya, kaitannya dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau efektivitas kaitannya dengan waktu, ya, secepat-cepatnya, begitu ya. Oke, kalau tadi itu kekuatan, sekarang kelemahan sistem ekonomi pasar. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan. Tadi kita ingat, ya, bahwa dalam sistem ini ada 2 golongan, ya, pemberi atau pemilik sumber daya dan buruh, ya, tadi ya. Nah, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Jadi tidak seimbang, tidak adil begitu ya, antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Berikutnya kelemahannya, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga orang kaya semakin bertambah kaya, yang miskin cenderung semakin miskin, karena tadi tidak ada keadilan. Kelemahan berikutnya, sering muncul yang namanya monopoli yang sangat, ya, merugikan masyarakat. Jadi karena ada satu yang kuat akan menguasai yang lainnya. Ini tidak baik juga dalam suatu sistem, ya, sistem perekonomian. Kelemahan berikutnya, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Maka sering terjadi yang namanya krisis, begitu ya. Oke, itu tadi materi tentang sistem ekonomi liberal atau pasar. Untuk daftar pustakanya masih sama seperti kemarin, ya. Silahkan nanti kalau mau beli buku paketnya juga silahkan.
Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.